Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah, dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, yang banyak, dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang menjadi anak yang cinta kepada Al-Quran, penghafal Al-Quran, dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, sedikit saya ingin membahas tentang masalah ibadah haji. Alhamdulillah, ibadah haji dibuka kembali sejak 2018 terakhir, kemudian 2019, 2020, 2021 ditutup dikarenakan COVID yang merajalela di seluruh dunia. Dan tahun ini, tahun 2022 dibuka kembali. Semoga sampai seterusnya, sampai dunia ini hancur. Tidak ada lagi COVID, tidak ada lagi bencana yang akhirnya mengakibatkan haji berhenti sementara. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang harus kita petik, yang harus kita bawa ketika kita melaksanakan ibadah haji. Ini baik yang belum haji ataupun yang sedang haji maupun yang akan niat untuk melaksanakan ibadah haji, harus dipersiapkan bekal. Dimulai saat ini kita belajar. Yang pertama saya singkat dengan istilah 4L. Yang pertama, luruskan niat. Kalau kita melaksanakan ibadah haji bukan ingin dipanggil Pak Haji, bukan ingin dipanggil Bu Haji, tapi kita melaksanakan ibadah haji bukan karena ingin panggilan haji, tapi semata-mata adalah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah haji ini adalah ibadah yang mudah terjangkit penyakit riaknya. Kenapa? Ketika kita mau melaksanakan ibadah haji yang berangkat 2 orang yang mengantarkan satu kampung. Dan alhamdulillah sekarang sudah nggak seperti itu. Karena dulu modelnya di bawah tahun 90-an, bahkan masih tahun 2000-an masih kayak gitu. Karena masing-masing ke pondok gede. Kalau sekarang enggak, kayak pemberangkatan sekarang dikumpulkan di Masjid Setu Babakan. Kemudian yang punya yayasan pemberangkatan haji dan umrah dikumpulkan di yayasan. Kemudian naik bis besar ke pondok gede tanpa diantar oleh masing-masing jamaah atau keluarganya. Sehingga akhirnya semakin lama semakin bagus proses pemberangkatan ibadah haji. Jadi kalau kita niatnya ini harus niat karena Allah. Karena banyak orang kaya yang gak ada niatan untuk melaksanakan ibadah haji, ia tidak pergi haji dengan alasan belum dipanggil. Padahal pemberangkatan haji itu dipanggil dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kata-kata ayat Al-Quran dengan membicarakan masalah haji itu diawali dengan kata-kata lillah dan diakhiri dengan kata-kata lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tadi dikatakan dalam firman Allah, walillahi 'alan nas. Karena Allah lah kamu memenuhi panggilan Allah, wahai manusia. Hajjul bait, untuk datang ke Ka'bah Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana. Mampu dari segi materinya, mampu dari segi fisiknya.
Karena banyak orang yang mampu fisiknya tapi tidak mampu materinya. Tapi dengan niat yang kuat, dia kumpulkan uang sedikit demi sedikit, akhirnya ia bisa melaksanakan ibadah haji. Sering kita lihat di televisi, ketika awal-awal mengadakan pemberangkatan haji selalu diputar berulang-ulang. Ada tukang cukur bisa melaksanakan ibadah haji. Ada tukang urut, tukang jualan yang biasa, petani, tukang beca dan lain sebagainya. Tapi disitulah karena adanya niat yang baik, niat yang kuat, sehingga ia dapat melaksanakan ibadah haji. Tapi bagi orang kaya nggak ada niat, akhirnya dia tidak bisa berangkat ibadah haji. Jadi berangkat haji itu bukan dilihat dari orang kayanya, orang miskinnya, tapi diniat dari kemauan yang kuat. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluarnya. Apalagi sekarang ibadah haji nggak seperti dulu. Ketika ia daftar, dia bisa langsung berangkat tahun itu. Kalau sekarang bisa 25 tahun, khususnya di Jakarta. Bahkan ketika saya pergi tahun 2018, saya ngobrol-ngobrol dengan orang Malaysia. Di tahun 2018 itu Malaysia masa tunggunya sudah 50 tahun. Coba kita bayangkan 2018 50 tahun. Sekarang 2024. 3 tahun tidak berangkat. Masuk 2024. Mungkin sudah bisa 60 tahun. Tapi kita nggak usah berpikir seperti itu. Yang penting niat kita yang kuat, niat kita yang mantap. Insya Allah akan diberikan kemudahan. Orang-orang yang usianya udah di atas 70 tahun diberikan kesempatan, diutamakan untuk berangkat terlebih dahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, luaskan ilmu. Jangan ketika kita mau haji baru kita belajar. Belajar itu nggak perlu ketika kita mau berangkat ataupun kita tidak berangkat. Belajar itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah bedakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena di sana memang haji itu adalah ibadah fisik. Tapi bukan hanya sekedar fisiknya. Kita juga harus belajar ilmu tentang masalah manasik haji, tentang masalah ibadah haji. Sehingga ketika kita di sana, kita paham tentang masalah rukun haji, wajib haji, sunnah haji, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik, dengan sempurna. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan memuliakan orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ternyata Allah mengistimewakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang berilmu, dia ketika beribadah penuh dengan kekhusyuan, kemudian dia tahu hal-hal yang menghilangkan pahalanya, membatalkan ibadah yang kita kerjakan, wajibnya, sunnahnya, rukunnya, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, lapangkan dada. Maksud lapangkan dada di sini artinya harus sabar. Karena ketika melaksanakan ibadah haji kurang lebih 4 juta manusia dikumpulkan di padang Arafah. Ketika wukuf di padang Arafah. Tidak semuanya orang itu bisa sabar walaupun sedang melaksanakan ibadah haji khususnya. Makanya kalau kita tidak mempersiapkan bekal kesabaran kita, karena banyak orang yang ada di saat itu kondisi yang dalam keadaan capek, kemudian lain suku, lain bangsanya, lain budayanya, berkumpul menjadi satu tanpa adanya sifat sabar di dalam dirinya, maka yang ada emosi.
ketika antri makan, antri di kamar mandi, antri ketika naik mobil, di pesawat, antri ketika di bandara, dan lain sebagainya. Niatkan bahwa kita sedang ibadah, melaksanakan ibadah haji. Tanamkan dalam diri kita untuk menjadi manusia yang sabar. Innallaha ma'as sabirin.